Dugaan keterlibatan Fadlizon dengan organisasi teroris, Petrus bilang Gerindra bisa didiskualifikasi. Kan kalau perlu DPR Partai Gerindra harus merecall Fadlizon karena pernyataannya sudah berkali-kali memberi ruang untuk bergeraknya kelompok radikalisme, kelompok teroris. Pernyataan Fadlizon bahwa Densus dia mengusulkan supaya dibubarkan itu adalah pernyataan yang sebetulnya sudah masuk dalam kategori tindak pidana terorisme. Karena ketika dia menyatakan Densus 88 dibubarkan, ketika itu masyarakat banyak akan ketakutan dan itu berarti memberi ruang lebih leluasa kepada terorisme untuk melakukan aksi-aksi teror baik yang bersifat nasional maupun internasional. Karena kejahatan terorisme itu adalah kejahatan yang mengancam ideologi negara, mengancam kedaulatan negara, mengancam dasar negara. Termasuk Pak Menhan sendiri, kalau dia tidak bereaksi terhadap narasi-narasi yang dilakukan oleh Fadlizon selama ini yang selalu menyerang Densus dan seolah-olah mengglorifikasi radikalisme di Indonesia. Seolah-olah, meskipun kalau ditanya ke Fadlizon, oh nggak bisa, saya nggak mau glorifikasi, pasti begitu. Ini anak kan memang pinter, bicaranya pinter sekali. Tapi pada dasarnya secara elektoral, secara garis besar pergerakan politik ini salah kalau menurut saya. Artinya Pak Menhan ya memang harus mengeluarkan sikap, Gerindra juga harus mengeluarkan sikap atas tindakan seperti ini. Karena kalau tidak Gerindra pasti akan, menurut saya secara politik tidak akan diuntungkan. Saya Krisyanto Yenoni sebagai rakyat Indonesia pencinta NKRI dan anti terhadap terorisme ingin mendorong aparat penegak hukum, terkhususnya aparat Densus 88, untuk melakukan penyelidikan lebih jauh sejauh mana keterkaitan Pak Fadlizon dengan organisasi Amal Hasi yang dikabarkan terafiliasi dengan Al-Qaeda. Praktisi hukum dan koordinator Perekat Nusantara Petrus Salestinus kembali mempermasalahkan hubungan Fadlizon dengan organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI, salah satu bagian jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Dugaan keterlibatan Fadlizon mengemuka setelah beberapa pegiat media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan politikus Partai Gerindra itu bersama seseorang yang diduga aktivisasi. Petrus menegaskan jika terbukti benar, politisi kelahiran Jakarta itu akan menghadapi dua persoalan serius. Pertama, Fadlizon adalah pemimpin Partai Gerindra dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Jika terbukti, Partai Gerindra bisa didiskualifikasi karena telah memberikan sumbangan kepada pihak asing. Menurut Petrus, Undang-Undang Partai Politik mengatur bahwa partai politik dilarang memberikan sumbangan kepada pihak asing yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Partai Gerindra patut diduga sudah terlibat dalam aktivitas sumbangan ini sehingga partai itu bisa dibekukan oleh pemerintah. Praktisi hukum tersebut juga mengatakan hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Persoalan kedua, menurut Petrus adalah Densus 88 sudah punya cukup bukti, cukup alasan untuk melakukan upaya paksa kepada Fadlizon dengan menangkapnya dan juga melakukan pemeriksaan selama 14 hari. Densus pernah melakukan itu terhadap Munarman, namun sudah 2-3 hari terakhir ini kita belum melihat langkah-langkah Densus yang mengarah kepada Fadlizon. Koordinator Perekat Nusantara itu juga berharap cepat atau lambat Densus 88 segera mengambil langkah guna membuktikan isu yang beredar dan juga memposisikan Fadlizon bisa mengklarifikasi secara objektif. Mengklarifikasi di media itu tidak cukup kuat ya, perlu ada langkah-langkah hukum, kata Petrus. Praktisi hukum dan koordinator Perekat Nusantara Petrus Salestinus kembali mempermasalahkan hubungan Fadlizon dengan organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI, salah satu bagian jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Dugaan keterlibatan Fadlizon mengemuka setelah beberapa pegiat media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan politikus Partai Gerindra itu bersama seseorang yang diduga aktivisasi. Petrus menegaskan jika terbukti benar, politisi kelahiran Jakarta itu akan menghadapi dua persoalan serius. Pertama, Fadlizon adalah pemimpin Partai Gerindra dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Jika terbukti, Partai Gerindra bisa didiskualifikasi karena telah memberikan sumbangan kepada pihak asing. Menurut Petrus, Undang-Undang Partai Politik mengatur bahwa partai politik dilarang memberikan sumbangan kepada pihak asing yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Partai Gerindra patut diduga sudah terlibat dalam aktivitas sumbangan ini sehingga partai itu bisa dibekukan
oleh pemerintah. Praktisi hukum tersebut juga mengatakan hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Persoalan kedua, menurut Petrus adalah Densus 88 sudah punya cukup bukti, cukup alasan untuk melakukan upaya paksa kepada Fadlizon dengan menangkapnya dan juga melakukan pemeriksaan selama 14 hari. Densus pernah melakukan itu terhadap Munarman, namun sudah 2-3 hari terakhir ini kita belum melihat langkah-langkah Densus yang mengarah kepada Fadlizon. Koordinator Perekat Nusantara itu juga berharap cepat atau lambat Densus 88 segera mengambil langkah guna membuktikan isu yang beredar dan juga memposisikan Fadlizon bisa mengklarifikasi secara objektif. Mengklarifikasi di media itu tidak cukup kuat ya, perlu ada langkah-langkah hukum, kata Petrus. Jika keterlibatan Fadlizon terbukti, Gerindra bakal punya masalah besar. Praktisi hukum dan koordinator Perekat Nusantara Petrus Salestinus kembali mempermasalahkan hubungan Fadlizon dengan organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI, yaitu salah satu bagian jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Dugaan keterlibatan Fadli mengemuka setelah beberapa bagian media sosial ramai-ramai mengunggah foto yang memperlihatkan politikus Partai Gerindra itu bersama seseorang yang diduga aktivisasi. Petrus menegaskan jika terbukti benar, maka politisi kelahiran Jakarta itu akan menghadapi dua persoalan serius. Pertama, Fadli adalah pimpinan Partai Gerindra dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Jika terbukti, maka Partai Gerindra didiskualifikasi karena telah memberikan sumbangan kepada pihak asing. Kedua, menurut Petrus, undang-undang partai mengatur bahwa partai politik dilarang memberikan sumbangan kepada pihak asing yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Partai Gerindra patut diduga sudah terlibat dalam aktivis sumbangan ini, sehingga partai itu bisa dibekukan oleh pemerintah. Praktisi hukum tersebut mengatakan, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Persoalan kedua menurut Petrus adalah Densus 88 sudah punya cukup alasan untuk melakukan upaya paksa kepada Fadlizon dengan menangkapnya dan melakukan pemeriksaan selama 14 hari. Namun sudah 2-3 hari ini kita tidak dan belum melihat langkah-langkah Densus yang mengarah pada Fadli. Koordinator Perekat Nusantara itu juga berharap cepat atau lambat Densus 88 segera mengambil langkah guna membuktikan isu yang beredar dan juga memposisikan Fadlizon bisa mengklarifikasi secara objektif.